Salam pemirsa, pertempuran sengit di kota Bakhmut terus berlanjut, menjadi pusat perhatian dalam konflik Rusia-Ukraina. Dalam upaya untuk menaklukkan wilayah ini, muncul pertanyaan, apakah serangan tentara Rusia di Bakhmut akan berakhir seperti serangan Nazi Jerman di Moskow pada Perang Dunia II? Kala itu, Nazi awalnya berhasil mendekati Moskow, tetapi akhirnya terhenti dan tidak mampu melanjutkan serangan lebih jauh. Sejauh ini, ada indikasi yang menunjukkan kemungkinan sejarah tersebut akan berulang. Namun sulit untuk mencapai kesimpulan pasti. Perubahan taktik di medan perang telah dilakukan oleh Rusia, memicu spekulasi mengenai respon mereka terhadap strategi Ukraina yang dinamis. Di medan perang lain, terdapat kabar bahwa tentara Rusia sedang merencanakan serangan besar-besaran di Kursk. Tujuan utama mereka adalah merebut kembali wilayah yang kini dikuasai oleh pasukan Ukraina. Namun keberhasilan dari rencana ini masih belum jelas. Situasi di Kursk sendiri sangat dinamis, dengan kedua belah pihak terus bertukar kemenangan kecil. Peta medan perang menunjukkan garis merah yang menggambarkan posisi serangan Rusia, sementara garis putih menunjukkan pertahanan Ukraina yang semakin kuat. Kota-kota di belakang garis pertahanan Ukraina menjadi target utama Rusia, tetapi sejauh ini mereka masih berjuang untuk mendekati target tersebut. Saat ini, pasukan Rusia masih berada sekitar 6 km dari kota yang menjadi incaran mereka. Jarak ini terlihat dekat, tapi dalam perang, setiap kilometer menjadi tantangan besar. Apakah sejarah akan berulang dengan Rusia mengalami nasib yang sama seperti Nazi Jerman di Moskow? Semua tergantung pada kekuatan tekad dan strategi dari kedua belah pihak di medan perang Bakhmut dan Kursk. Pada tanggal 4 September 2024, Rusia mengumumkan keberhasilan merebut sebuah desa bernama Memrik yang terletak di selatan jalan tol Karlovka dekat Pokrovsk. Pasukan Ukraina dilaporkan mundur dari desa tersebut. Penguasaan Memrik dianggap penting karena memberikan jalur strategis menuju Karlovka dan Ukraina Selatan. Dari analisis peta, desa Memrik berada di selatan tonjolan medan perang yang menjadi fokus serangan Rusia dari dua sisi, utara dan selatan. Perubahan taktik ini tampaknya disebabkan oleh stagnasi di puncak medan perang, di mana serangan Rusia sebelumnya gagal mencapai hasil yang diharapkan. Namun strategi baru ini menunjukkan niat Rusia untuk mengepung pasukan Ukraina yang bertahan di puncak tonjolan tersebut. Jika Rusia berhasil menyerang dari dua sisi, pasukan Ukraina yang berada di puncak akan terperangkap. Di sisi lain, pasukan Ukraina juga melakukan serangan balasan yang signifikan. Salah satu keberhasilan terbaru mereka adalah di Torets, di mana Brigade Azov berhasil melancarkan serangan mendadak yang berhasil. Torets merupakan titik kunci dalam serangan Rusia di wilayah Donetsk. Kemenangan di sini serta keberhasilan merebut kembali kota New York menunjukkan bahwa meskipun dalam kondisi sumber daya terbatas, pasukan Ukraina mampu menggunakan taktik yang cermat dan terfokus untuk mencapai kemenangan strategis. Secara keseluruhan, situasi di Ukraina Timur bisa digambarkan sebagai stalemate dinamis. Kedua belah pihak terus bertukar kemenangan kecil, di mana Rusia menguasai wilayah baru sementara Ukraina berhasil merebut kembali sebagian lainnya. Tidak ada pihak yang secara signifikan unggul, dan pertempuran terus berlanjut dengan intensitas tinggi. Sementara itu, Ukraina juga mencatatkan pencapaian penting dengan menghancurkan gudang amunisi besar milik Rusia di Voronezh, wilayah Rusia. Gudang ini menyimpan rudal balistik KN-23 buatan Korea Utara, salah satu senjata andalan yang disuplai oleh Kim Jong-un kepada Vladimir Putin. Serangan ini dilakukan menggunakan drone jarak jauh yang menunjukkan perkembangan pesat dalam kemampuan serangan jarak jauh Ukraina. Gudang yang diserang tersebut menyimpan rudal-rudal dengan jangkauan hingga 900 km yang menjadi salah satu aset utama Rusia dalam perang ini. Keberhasilan menghancurkan gudang amunisi ini memperlihatkan keunggulan intelijen Ukraina dan kemampuan mereka untuk melakukan serangan jarak jauh dengan akurasi tinggi. Lebih jauh lagi, sebuah video yang dirilis Angkatan Udara Ukraina menunjukkan pesawat Su-24 mereka membawa bom presisi yang dimodifikasi. Bom ini diduga merupakan pengembangan dari bom pemandu era Soviet yang dimodifikasi menjadi bom berpemandu GPS dengan sayap dan roket pendorong, mirip dengan bom kendali yang disuplai oleh Prancis. Meskipun Prancis hanya berkomitmen untuk memasok 50 bom per bulan, Ukraina tampaknya sedang berusaha untuk mengembangkan kemampuan produksinya sendiri. Ukraina kini semakin mandiri dalam memproduksi peralatan militer, mulai dari tank, kendaraan lapis baja hingga drone.
Produksi drone yang telah mencapai 3 juta unit digunakan secara efektif dalam pertempuran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Rusia berhasil merebut wilayah tertentu, kemampuan militer Ukraina yang terus berkembang tidak bisa dianggap remeh. Di Kursk, Rusia mengklaim telah mendeteksi keberadaan sejumlah pasukan elit Ukraina, termasuk Brigade 47, Brigade 72 dan unit drone terkenal burung Mazar. Kehadiran pasukan elit ini tampaknya membuat Rusia sedikit cemas, meskipun hingga saat ini kemajuan Ukraina di Kursk belum signifikan. Mereka baru saja berhasil merebut sebuah pemukiman bernama Servonoloptriv, sementara pasukan Ukraina terus menghancurkan jembatan-jembatan penting di wilayah tersebut. Perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan kedua belah pihak yang memiliki tekad kuat dan strategi cermat, situasi di medan perang tetap tidak dapat diprediksi. Pertempuran di Bakhmut dan Kursk menjadi dua medan perang kunci yang akan menentukan arah dari konflik ini. Sementara kemampuan militer Ukraina yang terus berkembang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Kedua belah pihak ini berfokus pada kemenangan strategis kecil yang akan berdampak besar dalam jangka panjang. Sementara dunia terus menyaksikan dengan penuh perhatian perkembangan dari medan perang ini. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.